Sahabat Liputan6.com, saatnya update news hari ini 13 Februari 2024 barengan aku Sheila Oktarina tentunya di News Flash. 14 Februari 2024 besok selain Hari Kasih Sayang juga Hari Kasih Suara untuk seluruh rakyat Indonesia yang melakukan pemilu. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat wajib mencoblos surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan juga DPD. Mengikuti tata cara nyoblos pemilu 2024 menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa suara setiap pemilih bisa diakui dan dihitung dengan valid. Nah, pertama-tama pemilih harus memastikan nih bahwa mereka hanya mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pemilih harus mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Pada bagian terakhir, tata cara nyoblos pemilu 2024, pemilih harus mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk anggota DPD. Nah, setelah selesai mencoblos, surat suara perlu dilipat kembali seperti semula sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia. Memastikan juga bahwa setiap suara dianggap sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terakhir, sebagai langkah penutup dalam tata cara nyoblos pemilu 2024, pemilih perlu datang ke petugas KPPS untuk mencelupkan satu jari ke dalam tinta sebagai tanda bahwa mereka telah memberikan hak suara pada pemilu 2024. Informasi selanjutnya, menjelang hari pencoblosan malah banjir. KPU Demak akan gelar pemungutan suara susulan. Ribuan warga korban banjir yang ada di Demak kini tinggal di sejumlah titik pengungsian di Kudus, Jawa Tengah, memaksa KPU Demak untuk menunda dan juga memberlakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan di 9 desa yang terdampak banjir yang berada di wilayah Kecamatan Karanganyar. Untuk update kondisi terkini ini masih terendam air dengan ketinggian 2 meter. Di kedua dukuh itu, baik KPPS dan pemilih tidak diketahui keberadaan tempat pengungsiannya. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara susulan rencananya akan digelar paling lambat 10 hari setelah hari H pencoblosan pemilu 2024. 9 desa yang dilakukan pemungutan suara susulan diantaranya Desa Wonokitengal, Cangkring Rembang, Cangkring, dan Desa Undaan Kidul. Keputusan pemungutan dan penghitungan suara susulan tersebut ini sudah sesuai ya dengan ketentuan pasal 110 ayat 1 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan bahwa pihaknya juga turut membantu memberikan sosialisasi tata cara dan lokasi tempat pemungutan suara pemilu 2024 kepada para pekerja yang sedang membangun IKN. Sekretaris OIKN Jaka Santos mengatakan bahwa sebenarnya pengaturan teknis pemilu 2024 ini di kawasan IKN tetap menjadi ranah kerja KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU dan juga pemerintah kabupaten. Namun, peran OIKN ini tetap dibutuhkan ya sebagai fasilitator para pekerja di kawasan inti pusat pemerintahan dan nantinya ini digunakan untuk berpartisipasi saat pencoblosan. KPU Kabupaten PPU dan Pemkab PPU telah menyiapkan 2 TPS lokasi khusus di kawasan IKN. 2 lokasi itu didirikan tidak jauh dari KIPP untuk memfasilitasi para pekerja yang berstatus sebagai daftar pemilih tambahan. Di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar. Jumlah itu terbagi menjadi 2, yaitu 187 orang DPTB yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTB yang terdaftar di TPS 902. Itu dia News Flash hari ini edisi 13 Februari 2024. Saya Sheila Oktarina signing out and see ya!